Ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Ya, ini adalah salah satu tablet premium terbaru dari Samsung yang super kencang dengan SoC Dimensity 9300 Plus. Ya, kalau ada yang sering bilang Samsung nggak pernah pakai Dimensity di produk premiumnya, ada nih, ada. Bahkan nggak tanggung-tanggung, langsung pakai yang kencang banget. Nah, karena ini adalah Galaxy Tab S Series, fiturnya tentunya segudang, bahkan meningkat dibandingkan pendahulunya yang Tab S9 Series yang merupakan salah satu tablet terbaik tahun 2023. Ya, fitur premium khas Samsung tentunya ada di sini, termasuk Samsung DeX, display out dari USB-C, sampai rating IP68. Iya, ini tablet anti air ya. Galaxy AI tentunya juga ada dengan beberapa fitur baru. Menariknya, untuk dukungan AI-nya itu juga ada di S Pen dan keyboard yang ada dalam paket penjualannya. Iya, keyboardnya ada dalam paket penjualannya ya. Selain itu, tablet ini juga tentunya hadir dengan layar premium, audio kelas premium, body kelas premium yang bahkan disebut sudah 10% lebih kuat dari sebelumnya yang udah kokoh ya. Monster banget yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan tablet kelas premium yang satu ini. Ya, Samsung Galaxy Tab S10 Series memang baru diluncurkan di akhir September 2024 ini, bukan barengan dengan Galaxy Z Series seperti yang Tab S9 Series yang sebelumnya. Menariknya, Samsung langsung bawa lini tablet terbaru ini masuk resmi ke Indonesia. Tapi memang kali ini cuma ada Tab S10 Ultra dan Tab S10 Plus saja ya. Jadi nggak ada yang versi lebih kecilnya, karena katanya permintaan dunia adalah untuk yang layarnya lebih besar. Kali ini kita akan bahas yang Tab S10 Plus. Kita mulai dari isi paket penjualannya. Di sini tentunya ada unit tablet Samsung Galaxy Tab S10 Plus-nya. Lalu ada S Pen. Ya, S Pen-nya diikut sertakan, tidak harus beli terpisah ya. Lalu ada kabel USB Type-C, tray ejector, paket dokumen, dan keyboard cover. Jadi keyboardnya juga jadi satu paket di sini. Tapi memang chargernya nggak ada dalam paket penjualan. Tapi ya harga charger jadi kelihatan murah ya dibandingkan harus beli stylus atau S Pen di sini ya, atau keyboard covernya bahkan. Nah, untuk desain Galaxy Tab S10 Plus ini, atau bahkan mungkin bisa dibilang Tab S10 Series secara umum, itu masih mirip dengan Tab S9 Series. Dia pakai desain serba flat yang memang umum digunakan di tablet. Dimensinya adalah 285,4 x 185,4 x 5,6 mm, tipis ya. Bobotnya ada di 572 gram untuk tabletnya saja. Kalau dibandingkan dengan Tab S9 Plus ya, tablet ini punya ukuran yang mirip dengan bodi yang sedikit lebih tipis dan sekitar 10 gram lebih ringan. Menariknya, Samsung menyebutkan kalau bodi tablet ini sekarang jadi lebih kuat. Armor aluminium di tablet ini disebutkan 10% lebih kuat dibandingkan pendahulunya. Jadi lebih tahan terhadap goresan dan benturan. Oh ya, sesuai sebutannya, armor aluminium, bodi tablet ini memang terbuat dari aluminium. Nah, kembali ke bobot, itu kan tadi bobot tabletnya aja. Kalau dengan S Pen, bobotnya jadi sekitar 581 gram. Sementara kalau lengkap dengan keyboard, cover, S Pen, dan lain-lainnya, semua jadi 1097 gram atau sekitar hampir 1,1 kilogram. Masih lumayan ringan ya. Tablet ini mengusung sertifikasi IP68, jadi dia tahan debu dan aman kalau bahkan kecemplung dalam air. Tapi ini tentunya berlaku untuk tabletnya aja, bukan untuk cover keyboardnya. Tapi S Pen-nya juga ikutan tahan air loh ya. Berarti dia aman dipakai beraktivitas di sekitar air ya. Jadi kalau tiba-tiba nggak sengaja kecemplung, masih aman lah ya. Cepet-cepet aja ditarik ke atas air ya. Ini membuatnya akan cocok buat siapapun yang mau pakai di sekitar kolam renang, atau mau dibawa hiking, atau takut kehujanan. Wah, aman kalau yang satu ini, nggak ada masalah. Nah, untuk warnanya hanya ada satu, abu-abu, atau disebut sebagai Moonstone Grey ya. Sekarang kita coba lihat apa saja yang ada di bodi tablet ini. Untuk orientasinya, tablet ini kita pegang secara horizontal karena orientasi standarnya memang seperti itu. Di sisi kanan ada 2 speaker dan USB Type-C. Di atas ada tombol power, tombol volume, 2 mikrofon, dan tray untuk micro SD. Ya, Tab S10 Plus yang kami uji memang versi Wi-Fi only, jadi nggak ada tempat untuk nano SIM di tray-nya. Nah, di sisi kiri ada 2 speaker dan ada mikrofon. Di bawah ada pogo pin untuk koneksi ke keyboard cover. Terlihat bahwa ada quad speaker di tablet ini yang sudah support Dolby Atmos. Kualitas suara speaker ini mantap banget.
khas tablet premium dari Samsung. Treble dan mid-nya rapi, bass juga ada, cukup terasa di sini. Separasi juga terbilang baik dan volumenya jelas, lantang parah di sini ya. Nah, sistem audio di tablet ini juga dilengkapi dengan fitur AI Dialog Boost yang bisa digunakan di aplikasi streaming populer termasuk Netflix dan YouTube. Kalau diaktifkan, ini akan membantu memperjelas suara percakapan yang ada di konten yang sedang kita tonton. Saat kami coba, memang dialognya jadi terasa lebih terangkat, padahal videonya ada background sound-nya. Jadi ya lebih mudah aja ditangkap. Jadi ya kalau misalnya kita nonton film-film drama gitu, mestinya mau mengikuti apa yang dibicarakan itu jadi lebih mudah. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 12,4 inci Dynamic AMOLED 2X. Ini panel yang terkenal menawarkan kualitas tampilan tinggi banget. Nah, layar ini sekarang juga sudah memiliki anti-reflection. Diklaim bahwa kurang dari 2% pantulan atau reflection yang timbul di sini. Wah, rendah banget memang ya. Untuk resolusi ada di 2800 x 1752 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz dan ini adaptif. Kalau nggak ada aktivitas, refresh rate bisa turun ke 30 Hz. Bukan cuma ke 60 Hz di sini. Sayangnya 30 Hz ini tidak berlaku saat kami coba nonton konten 30 fps ke bawah, misalnya di Netflix. Layarnya tetap akan jalan di 60 Hz saat kita nonton film yang 24 fps atau 30 fps. Sementara saat ada aktivitas di layar, refresh rate pun bisa otomatis naik. Bisa sampai 120 Hz di aplikasi yang mendukung. Nah, untuk brightness, secara standar, brightness maksimalnya itu memang hanya sampai di kisaran 380 nits. Sementara untuk simulasi outdoor bisa naik sedikit di atas 500 nits. Nah, untuk brightness di sebagian layar saja kami bisa mendapatkan di kisaran 650 nits. Ini udah sesuai dengan klaim dari Samsung. Walaupun bukan yang super terang, tapi ini cukup untuk penggunaan di luar ruangan. Nah, untuk color gamut seperti biasa ada preset natural yang sering dicuning mendekati 100% sRGB dan ada juga preset Vivid. Preset Vivid ini juga dilengkapi dengan slider pengaturan vividness. Untuk kondisi standar dengan vividness di posisi paling rendah, gamut coverage dan volume diatur mendekati 90% DCI-P3. Sementara di posisi paling tinggi, gamut coverage-nya akan mendekati 100% DCI-P3 dengan gamut volume di 110% DCI-P3. Jadi bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, untuk layar ini pastinya udah support penggunaan S Pen, kan S Pen-nya ada di situ ya. Dan ada fingerprint scanner di area kanan layar atau area yang dekat dengan port USB-C. Untuk kamera depan atau mau dibilang kamera selfie juga boleh lah. Ini adalah kamera 12 megapiksel bukannya f2.4. Ini adalah kamera yang sama dan tersedia di Galaxy Tab S9 dan S9 Plus. Menariknya lagi, ini adalah kamera yang autofocus. Ya, sudah autofocus di sini. Perekaman videonya sampai 4K 30 fps ya. Lalu beralih ke sisi belakang. Ini adalah kamera 13 megapiksel f2.0 autofocus ya. Perekaman videonya lagi-lagi up to 4K 30 fps. Dan di sini ada kamera ultrawide 8 megapiksel bukannya f2.2. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps disertai juga ada LED flash di sini. Untuk fitur kamera masih banyak di sini walaupun tablet ya. Ada banyak, bisa dibaca aja sini. Banyak nih ya. Nah, di sini ada area memanjang dengan warna berbeda di dekat kamera utama. Ini adalah tempat untuk nempelin si S Pen. Saat ditempelkan di area ini, S Pen juga akan secara otomatis diisi ulang baterainya. Tentunya berbeda dengan tablet yang lama-lama ya, posisi S Pen-nya ini sekarang bisa bolak-balik, bebas mau arahnya kemana. Nah, untuk internalnya SoC-nya pakai Dimensity 9300 Plus. Ini adalah SoC kelas premium yang kenceng banget ya. Udah pernah dibahas sebelumnya. Nah, untuk RAM dan storage, RAM-nya adalah 12 GB dengan storage 256 GB. Hanya ada satu varian saja di sini. Untuk RAM dia pakai LPDDR5T dengan storage UFS 4.0. Ada fitur RAM Plus dengan opsi bisa nambah sampai dengan 8 GB. Untuk baterai dia ada di 10.090 mAh dan sudah support charging hingga 45 watt. Untuk sensor dia ada accelerometer, light sensor, gyro, magnetometer, orientation sensor, dan lain-lain. Ada banyak, namanya juga tablet kelas premium ya. Untuk konektivitas, untuk versi yang kami uji tidak ada konektivitas seluler ya, karena ini adalah varian yang pakai WiFi aja, dan WiFi-nya sudah WiFi 6. Bluetooth-nya versi 5, audio codec-nya yang dukung itu SBC, AAC, aptX, LDAC, dan tentunya SSC disupport juga. Untuk USB tentunya USB 3.2 Gen 1, jadi ini kencang ya, untuk transfer file ini kencang banget ya, jauh lebih kencang daripada yang pakai cuma USB 2.0 aja. Untuk display output dari USB-C tentunya ini bisa. Ini kan tablet premium dari Samsung. Jadi mau screen mirroring ke monitor atau ke TV atau bahkan ke proyektor itu bisa. Mau pakai DeX bisa juga. Nah, untuk keamanan dia bisa fingerprint dan face unlock. Selain itu tentunya tablet ini juga dilengkapi dengan fitur Samsung Knox. Ini lengkap dengan Knox Vault dan Knox Matrix. Jadi fitur keamanan seperti secure folder dan auto blocker itu tersedia di sini. Nah, untuk auto blocker ini punya fitur perlindungan keamanan dari serangan malware termasuk dengan
memblokir instalasi aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Dia juga bisa memblokir USB debugging serta memblokir kiriman malware dari aplikasi chatting. Selain itu, kalau kita aktifkan maximum restriction, fitur ini juga akan memblokir kiriman link di Samsung Messaging, otomatis menghapus data lokasi ketika kita mengirimkan foto, lalu fitur app protection juga otomatis diaktifkan. Jadi kalau butuh proteksi ekstra, bisa banget dihidupin ya. Untuk OS dia pakai One UI 6.1.1 dengan basis Android 14. Update disebut akan tersedia sampai dengan 31 Oktober 2031. Jadi harusnya ada 7 kali update versi Android dan 7 tahun security update. Panjang banget yang satu ini update-nya. Seperti dibahas tadi, Samsung DeX juga ada di sini, bahkan kita bisa pakai di layar tabletnya juga. Jadi untuk tampilan yang ala desktop, kita nggak harus pasang layar tambahan ya. Bahkan ada juga opsi untuk mengaktifkan DeX ini saat kita memasang keyboard cover ke tab S10 Plus ini. Fitur khas One UI seperti Edge Panel, taskbar, modes and routines, pause USB power delivery atau bypass charging biasa disebutnya ya. Dan yang lain-lainnya itu juga ada di sini. Fitur khusus untuk multitasking seperti drag and drop antar aplikasi juga ada di sini. Nah, untuk kali ini yang paling menarik adalah tersedianya S Pen berikut dengan keyboard cover dalam paket penjualan Galaxy Tab S10 Plus ini. S Pen tentunya bisa kita manfaatkan untuk membantu navigasi, nulis catatan, sampai menggambar juga bisa. Nah, saat kami coba menggunakan S Pen terasa nyaman banget, mulus dan lancar di sini. Ya, seperti biasa lah ya. Responnya terbilang sangat baik, nggak terasa ada delay-nya sama sekali, dan palm rejection juga berfungsi dengan baik. Jadi mau dipakai buat gambar-gambar, sketching bisa banget di sini. S Pen ini juga bahkan punya rating IP68, jadi aman kalau kecemplung dalam air juga. Bahkan sebetulnya kalian mencatat dalam kondisi layarnya basah pun bisa sebetulnya ya. Nah, sementara untuk keyboard cover ini akan membantu mengubah tablet ini tentunya jadi alat produktivitas yang mumpuni, jadi seperti laptop ya. Nah, ada 2 bagian dari keyboard cover ini. Pertama adalah bagian keyboardnya yang juga dilengkapi dengan touchpad, penting banget nih ya. Lalu bagian kedua adalah cover untuk sisi belakang tablet yang dilengkapi dengan stand dan penutup untuk S Pen-nya. Nah, untuk keyboardnya ini hadir dengan tombol yang punya travel distance cukup dalam ya. Tombol-tombolnya terbilang nyaman dengan spacing antara tombol yang mencukupi. Jadi ini nyaman dipakai buat ngetik berlama-lama. Keyboardnya dihubungkan ke tablet lewat Pogo Pin, jadi bukan pakai yang wireless gitu ya. Nah, menariknya lagi, S Pen dan keyboard cover ini juga sudah mendukung penggunaan Galaxy AI. Iya, paket fitur AI andalan Samsung ini pastinya hadir di Tab S10 Plus. Ada banyak fitur yang tersedia. Kita mulai dulu dari fitur yang bisa diakses dengan S Pen ya. Nah, Air Command untuk S Pen dilengkapi dengan shortcut untuk sketch to image sekarang. Ini akan buka pop-up area menggambar, dan gambar yang kita buat bisa diubah ke bentuk sketsa, lukisan cat air, pop art, ilustrasi, atau kartun 3D dengan bantuan generatif AI. Selain itu ada juga shortcut ke Smart Select yang juga dibekali dengan fitur AI. Di samping fungsi standar Smart Select seperti Save, Select Text, dan Pin, kita juga bisa langsung menambahkan objek yang dibuat oleh AI ke hasil dari Smart Select. Kurang lebih seperti ini nih. Nah, gimana tuh? Asik ya? Kemudian tentunya S Pen ini juga bisa digunakan untuk mendukung fitur Circle to Search. Nah, Circle to Search di sini juga sudah versi yang baru. Jadi bukan yang cuma sekedar untuk nyari objek yang tampil di layar. Yang ini juga bisa dipakai untuk baca QR Code ya. Jadi nggak perlu pakai HP lagi buat nyekan QR Code di sini. Nah, untuk fitur translate secara langsung untuk teks yang muncul di gambar yang tampil di layar, sampai untuk mencari tahu musik yang ada di seputar kita, itu juga bisa. Nah, S Pen juga bisa kita gunakan untuk membuat catatan dalam bentuk tulisan tangan di Samsung Notes, dan Handwriting Help bisa merapikan posisi tulisan tangan kita atau bahkan juga untuk mengubah tulisan tangan jadi bentuk teks digital ya. Nah, terkait fitur Note Assist di Samsung Notes itu masih ada banyak ya. Ada transkrip voice into text yang memudahkan kita untuk mendapatkan transkrip dari apa yang kita rekam di voice recorder. Tentunya ini juga bisa untuk bahasa Indonesia dong. Nah, ada juga fitur summarize untuk membuat ringkasan dari transkrip yang dibuat. Ini berguna misalnya untuk mendapatkan ringkasan meeting dan lain sebagainya. Serta ada auto format untuk merapikan bentuk atau struktur transkrip atau ringkasan yang sudah di-generate tadi. Nah, ini juga berguna ya. Ada PDF Overlay Translation di Samsung Notes yang bisa menampilkan overlay terjemahan dari teks yang ada di dalam file PDF yang sedang kita buka. Jadi kita seakan-akan membawa versi bahasa lain dari PDF tersebut. Ini tentunya juga bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi baca PDF yang bahasa asing
berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, untuk keyboard cover, dukungan AI di sini hadir dalam bentuk AI Key untuk membuka chatbot Bixby atau Google Gemini. Ini tergantung setting di awal dari kita ya. Kalau kita sedang buka aplikasi lain, tampilan akan langsung jadi side by side seperti ini. Ya, jadi kalau sedang bikin tulisan, laporan atau apapun itu, kalau butuh tanya Gemini, tidak usah buka tutup aplikasi. Kita bisa langsung lakukan aja karena aplikasinya bisa sama-sama terbuka seperti ini. Lalu bagaimana dengan fitur Galaxy AI yang lain? Tentunya ada foto assist tersedia di sini, lengkap dengan generative edit dan portrait studio juga ada di sini. Interpreter, browsing assist dan chat assist pastinya juga ada. Fitur-fitur ini juga mendukung bahasa Indonesia dan banyak sekali pilihan bahasa lain yang bisa di-download untuk pemrosesan AI bahkan tanpa internet. Jadi untuk urusan AI memang terbilang melimpah di sini, bahkan ada yang offline juga, nggak harus online ya. Oke, kita masuk ke benchmark. Kita mulai dari Antutu 10 dulu. Tanpa kipas kita dapat di 1.900.000-an. Kalau dengan kipas, nah masuk ke 2 jutaan. Untuk Geekbench 6 single core di 2144, multi-core di 7151. Untuk Trademark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 grafik core-nya ada di 26749. Trademark Solar Bay, nah ini yang ray tracing ya, pakai Vulkan ya, dia bisa dapat 31,53 fps, cukup tinggi. Lalu Trademark Wildlife Stress Test, base core-nya ada di 16.993 dengan lowest score di 11.322, jadi stability-nya ada di 66,6%. Ini wajar. Lalu untuk GFX Bench Car C 1080p offscreen dia dapat 154 fps. Nah, kalau bicara performanya, ini adalah tablet yang sangat kencang. Membuatnya bisa jadi teman kerja yang sangat mumpuni bahkan untuk multitasking gila-gilaan. Selain itu, performa tinggi ini juga menjanjikan gaming yang mantap banget. Jadi, kita langsung coba aja. Oke, di pengujian gaming kita coba main game tanpa melakukan ritual untuk optimalisasi seperti biasa ya. Ya, jadi kita nggak ngaktifin AGP-nya. Kita mulai dari game yang satu nih, Genshin Impact. Kita coba tanpa setting khusus apapun di game booster. Settingnya langsung pakai highest 60 fps. Nah, highest ini sih membuat visual efeknya langsung otomatis diatur ke high. Jadi mentok kanan di sini ya. Saat kami coba dengan skenario yang biasa kita pakai selama 30 menit kami mendapatkan frame rate yang terbilang konsisten di antara 50 sampai 60 fps. Sesekali bisa turun ke bawah 50 fps kalau ada battle doang ya. Setelah setengah jam rata-rata frame rate yang kita dapatkan ada di kisaran 55 fps. Terbilang tinggi dan game ini juga terasa nyaman dimainkan. Suhu permukaan setelah setengah jam dimainkan untuk layar titik tertinggi ada di kisaran 41 derajat Celcius saja di area kiri atas layar alias di dekat sudut yang dekat dengan tombol power. Sementara suhu di area lain terbilang relatif rendah ini. Sisi belakang suhu tertinggi itu ada di dekat area kamera dengan suhu sekitar 42 sampai 43 derajat Celcius. Untungnya titik terpanas baik untuk layar maupun sisi belakang ada di posisi yang ya harusnya itu jauh dari sentuhan jari kita. Jadi saat main Genshin Impact ini kami tidak merasa bahwa body terasa hangat atau panas. Oke lah, penasaran jadi kita aktifkan juga deh akhirnya nih alternate gaming performance-nya. Ternyata kita bisa dapat frame rate yang lebih tinggi, terbilang dekat sekali dengan 60 fps. Saat ada battle pun frame rate-nya masih bisa dipertahankan di dekat 60 fps. Jadi rata-rata selama 30 menit ada di 59 frame per second. Suhu permukaan dengan AGP aktif ternyata mirip-mirip aja dengan tanpa AGP diaktifkan. Jadi untuk Genshin Impact kita kasih rating S kalau tanpa AGP diaktifkan dan S plus saat AGP diaktifkan. Ini mantep banget. Oke, lanjut ke Subway Surfer. Game ini bisa dimainkan dengan lancar di 120 fps. Ini karena yang dijalankan memang layarnya jalan di 120 Hz. Jadi mulus lancar banget kalau mau main game yang satu ini. PUBG Mobile. Nah, setting frame rate ultra ekstrim terbuka di sini. Jadi kita bisa main game ini di 120 fps. Saat dicoba di kualitas smooth, frame rate yang kita dapatkan memang bisa cukup dekat dengan 120 fps. Membuat game ini bisa dimainkan dengan nyaman sekali dengan frame rate yang tinggi seperti ini. Untuk gyro aiming ini terbilang nyaman juga, responsif dan akurasinya baik banget ya kan pakai hardware based gyro ya. Lanjut untuk Mobile Legends. Untuk game ini frame rate maksimal yang bisa diakses hanya super atau maksimum di 90 fps. Kita langsung coba di setting Ultra, HD on, Shadow on. Hasilnya frame rate terbilang rata sekali dekat dengan 90 fps. Saat ada battle rame pun masih rata, nempel ke 90 fps. Kita coba 3 match berturut-turut, frame rate-nya nempel banget lah dengan 90 fps. Walaupun memang masih belum nyampe 120 fps, tapi main Mobile Legends dengan 90 fps sudah terasa mulus dan lancar banget. Kalau ada yang nanya, di-appeal dong bang, kita udah nyoba. Paling nggak di versi yang sekarang belum dikasih tuh. Lanjut untuk War Thunder Mobile. Nah, kita coba game ini untuk nyobain ray tracing ya. Setting ray tracing bisa diaktifkan di sini. Ini bisa membuat tampilan bayangan jadi sedikit lebih rapih nih. Jadi mau main game dengan ray tracing sebetulnya bisa aja di sini ya. Nah, semoga aja semakin banyak game yang support ray tracing dan benar-benar tampilannya tuh berubah pada saat ray tracing dihidupkan.
Lanjut ke Wuthering Waves. Di sini kita coba mentok kanan aja langsung 60 fps tanpa mengaktifkan FSR. Game ini masih bisa berjalan cenderung lebih banyak di atas 50 fps dan hanya sesekali dia bisa sampai turun di bawah 50 fps saat ada battle. Masih terbilang nyaman banget dimainkan dengan setting kualitas yang tinggi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, di depan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi sebelum itu kita bahas mikrofonnya terlebih dahulu. Di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal ya. Jadi suara yang teman-teman dengar ini adalah hasil langsung dari tabletnya sendiri. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri sudah sangat mencukupi ya. Dapat kalian dengar suara vokal saya dapat ditangkap dengan baik di tablet ini. Oke, langsung saja kita bahas hasil perekaman kameranya. Di sini saya menggunakan lampu studio, jadi ini kondisi cahaya yang proper. Dapat dilihat kalau wajah saya dapat terlihat dengan sangat baik di sini. Detailnya juga oke dan ketajamannya juga pas bagi saya. Kemudian video yang teman-teman lihat kali ini adalah hasil perekaman kamera selfie dengan kondisi lampu studio dimatikan dan hanya menggunakan lampu ruangan saja. Jadi seperti ini skenario yang akan sering kita jumpai nantinya. Dan kalau kita perhatikan bagian area pinggir-pinggir sini ada noise. Itu wajar karena di sini kondisinya sedikit low light. Jadi wajar kalau ada noise. Jadi menurut kami hasil perekaman kamera selfie-nya di kondisi indoor sudah sangat oke untuk meeting online maupun video call. Lalu buat yang penasaran kalau misalnya tabletnya digunakan di luar ruangan buat meeting online outdoor gitu, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dapat terlihat kalau area wajah saya masih dapat ditangkap dengan baik di sini dan informasi di bagian background juga dapat terlihat dengan jelas. Jadi terlihat ya, hasil perekaman kamera selfie-nya ini baik indoor maupun outdoor sudah sangat oke. Selanjutnya yang ingin saya bahas di sini yaitu adalah fitur video call effect yang sesuai namanya ini bisa menambahkan efek-efek tertentu saat video call. Seperti membuat efek blur di background, mengganti background dengan warna ataupun dengan gambar juga. Selain itu, ini juga bisa menambahkan efek beautify seperti menghaluskan wajah ataupun mengatur tone warna. Selain itu, di sini juga terdapat fitur auto framing. Oh ya, selain untuk video call, ini juga bisa digunakan untuk aplikasi video conference seperti Google Meet maupun Zoom. Oke, itu pembahasan kamera dari saya. Kembali lagi ke Mas Dedi. Oke, sekarang kita uji baterainya seperti apa. Untuk YouTube offline ya 1080p, jadi kita download dulu video YouTube-nya 1080p baru kita putar secara offline. Dia bisa dapat hampir 12 jam, sekitar 11 jam 49 menit. Bukan hasil yang buruk untuk tablet, tapi kami berharap bisa lebih dioptimalkan lagi. Ya, kalau bisa 15, 16 bahkan sampai 20 jam lebih asik lagi. Lalu untuk YouTube 1080p 30 fps streaming ya, non HDR, baterai berkurang 5% selama 30 menit. Untuk TikTok ya, swipe TikTok itu selama setengah jam baterai berkurang sekitar 5%. Untuk Genshin Impact, nah ini lucu ya, ini lumayan irit di Genshin Impact. Baterai berkurang hanya 10% dengan setting highest 60 dalam pengujian selama setengah jam. Oke, sekarang mari kita tes untuk charging. Kita pakai charger yang USB PD ya, jadi bukan bawaannya Samsung sendiri, tapi udah bisa mencapai 45 watt di sini ya. Kita coba pakai charger ini dan dari 0 sampai 50% dia butuh waktu 54 menit, sementara dari 0 sampai 100% butuh waktu 2 jam 5 menit. Kalau kita membandingkan dengan laptop, ini adalah hasil yang normal. Kita lanjut lagi ke Netflix, dia sudah wideband L1 tentunya, bisa untuk resolusi Full HD dan ini sudah mendukung HDR, kodek juga lengkap, bisa untuk VP9, AVC, HEVC, AV1 juga bisa di sini. Untuk YouTube udah support streaming sampai dengan 4K 60, dilengkapi dengan HDR juga. Untuk haptic feedback ini tersedia ya, getarannya memang terbilang halus, tapi sayangnya emang masih agak rasanya kurang kencang aja. Tapi untuk tablet ini kayaknya pakai keyboard aja lah ya. Lanjut untuk WiFi sharing sayangnya tidak tersedia di sini. Nah kalau ada nanya layarnya bisa input sampai berapa jari, kita udah coba sampai 10 jari dan ya bisa dan lancar ya, nggak ada masalah. Kemudian Tab S10 Plus kan sudah dilengkapi dengan keyboard cover. Bagaimana kalau mau pakai keyboard lain? Apakah bisa? Mungkin sekalian keyboard plus mouse tambahan gitu? Mau pakai yang mechanical keyboard mungkin? Tentu saja bisa. Kita bisa pakai USB-C hub untuk keyboard dan mouse yang pakai USB, atau kita juga bisa pakai keyboard dan mouse yang versi Bluetooth. Oke, untuk harga, Galaxy Tab S10 Plus ini memang hanya tersedia dalam varian RAM 12GB dengan storage 256GB dan harganya di 17.999.000. Lalu ada juga yang namanya Galaxy Tab S10 Ultra ya, yang layarnya lebih besar ya. Nah, ini juga hanya tersedia yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB dan harganya ada di 20.999.000. Kalau tertarik dengan tablet ini langsung aja cek deskripsi deh ya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Tablet ini
yang kami uji ini Wi-Fi only. Kita butuh menghubungkannya ke jaringan lokal yang terhubung ke internet kalau mau beraktivitas di internet dengan tablet ini, atau ya tethering ke smartphone kita. Harusnya sih nggak susah sih ya. Kemudian untuk perekaman video dia belum mendukung sampai 60 fps. Lalu untuk brightness layar kami sedikit berharap dia bisa lebih tinggi lagi. Ya mungkin kita sudah terlalu dimanjakan dengan smartphone Samsung yang udah tinggi banget ya brightness layarnya. Kemudian untuk daya tahan baterai, ini hasil yang terbilang cukup baik untuk tablet dengan layar yang sebesar ini. Kemudian tablet ini USB-nya memang sudah versi yang 3.2 Gen 1 ya. Sayangnya kabel USB-C bawaannya itu masih yang USB 2.0. Jadi kalau mau memanfaatkan transfer rate yang kencang, kita harus pakai kabel yang emang bisa USB 3. Kemudian seperti biasa tidak ada charger dalam paket penjualan. Tapi di sini kita nggak bisa bilang bahwa paket penjualan itu minim luar biasa. Cuman chargernya doang yang nggak ada. Karena keyboardnya tersedia di sini dan stylus atau S Pen juga ada di sini. Yang perlu diingat lagi adalah tablet ini memang bisa mendukung produktivitas ya, tapi untuk yang biasa pakai Windows mungkin akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan aplikasi yang tersedia untuk Android. Ya betul sih, mau Excel ada, mau PowerPoint ada di sini kok, mau Word ada di sini kok, tinggal install aja. Ada kok semuanya. Mau pakai yang gratis seperti yang disediakan oleh Google juga bisa banget di sini. Bahkan multitaskingnya juga nyaman, tapi memang harus mempelajarinya terlebih dahulu. Karena tentunya ya Windows sama Android pasti beda. Kemudian ya yang tersedia baru sampai 256. Harapan kami sih ada yang 512-nya juga. Dari segi kelebihannya ini adalah tablet premium yang kencang. Dimensity 9300 Plus-nya itu membuat tablet ini menawarkan performa yang tinggi, cocok buat multitasking maupun untuk hiburan ya. Untuk RAM-nya juga besar di 12 GB dan storage-nya juga kencang di UFS 4.0. Lalu untuk layarnya ini besar dan kualitas tampilannya mantap. Refresh rate sampai 120 Hz, adaptif bisa turun sampai 30 Hz. Quad speakernya ini kualitasnya premium banget, mantap dengan volume yang juga lantang. Kemudian IP68. Ya, kalau yang dicari adalah tablet yang tahan air, agak sulit untuk melirik di luar brand Samsung karena baru mereka sampai saat ini yang benar-benar menyediakan IP68 di Indonesia. Mau dipakai di luar ruangan kehujanan aman, nggak sengaja kecemplung ke air pun ke kolam renang misalnya masih aman juga, tarik aja keluar, keringin, beres. Kemudian Galaxy AI udah ada di sini dan menawarkan banyak fitur AI, juga udah support bahasa Indonesia dan ya fitur-fiturnya udah matang di sini kalau untuk AI-nya ya. Lalu ada S Pen di penjualan. Ya, ini stylus yang nyaman banget digunakan, presisi dan fiturnya juga melimpah. Keyboard cover pun tersedia dalam paket penjualan, nggak usah beli-beli lagi. Membuat tablet ini langsung bisa dipakai untuk mendukung aktivitas kita out of the box ya, langsung produktivitasnya mantep di sini. Shortcut AI on key di keyboard cover ini juga bisa dipakai kalau dibutuhkan ya. Dan lalu dia mendukung penggunaan micro SD di sini untuk ekspansi. Lalu USB 3.2 Gen 1-nya juga mantep untuk transfer file dengan cepat. Display output via USB-C juga bisa. Kalau mau konektivitasnya lebih lengkap lagi, ya tinggal pakai dongle aja, aman. Dia juga udah support Samsung DeX ya. Fitur keamanan juga melimpah dengan Samsung Knox di sini. Ada in-display fingerprint, posisi kamera depannya juga terbilang pas untuk video call dengan layar yang digunakan di posisi horizontal dan bahkan bisa merekam video sampai dengan 4K 30 fps. Lalu OS-nya One UI 6.1.1, fiturnya melimpah banget, dukungan juga panjang, bisa nyampe 31 Oktober 2031. Kemudian produk Samsung juga bisa dilindungi dengan garansi yang mumpuni ya, service centernya banyak, layanan servisnya juga biasa terbilang baik di sini. Dan seperti biasa, aksesorisnya juga tentunya melimpah baik dari Samsung sendiri maupun yang third party. Ya kalau udah nyari aksesoris buat tablet Samsung biasanya banyak banget ya. Bahkan ya kalau mau pakai keyboard tambahan, mouse tambahan yang beda lagi bisa banget, nggak ada masalah. Ya, Samsung terlihat kembali sukses menghadirkan tablet premium yang mumpuni, Galaxy Tab S10 Plus atau mungkin Galaxy Tab S10 series ya. Ini bisa dikatakan kandidat kuat untuk tablet terbaik di tahun 2024 ini, terutama untuk yang pakai OS-nya Android. Secara umum, apa yang ditawarkan tablet ini membuatnya cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, berkreasi, sampai untuk hiburan, termasuk untuk main game juga. Fiturnya juga sangat lengkap, bahkan fitur pendukung keamanannya itu lengkap banget tersedia di sini. Nggak ketinggalan, ada juga Galaxy AI lengkap dengan dukungan bahasa yang luas, termasuk bahasa Indonesia. Ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita di berbagai hal, termasuk untuk produktivitas hingga untuk hiburan juga. Jadi kalau ini cari adalah sebuah tablet Android yang premium dengan kemampuan tinggi, all-rounder untuk beragam kebutuhan dengan fitur yang sangat melimpah, yang masih terbilang mudah dibawa bepergian. Rasanya sih Galaxy Tab S10 Plus ini adalah pilihan yang sangat-sangat menarik. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.